Bisa kita bayangkan, kita aja yang 10 tahun, 15 tahun baru dapat anak itu gimana senangnya loh. Senang banget, sujud syukur, disayang-sayang banget gitu. Bahkan ada yang udah nikah baru 3 tahun, 4 tahun mendapatkan anak, sayang banget sama anak kita. Nah ini Nabi Ibrahim 84 tahun, bisa dibayangkan gimana sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail, gimana cintanya itu. Itu juga ibu-ibu, suami juga. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada suami, bangunin sholat subuh. Ya, sebagai rasa bentuk cinta kita. Suaminya bangun duluan, Ustaz. Udah bangun duluan? Iya. Apanya yang bangun? Wahai ayahku yang tercinta. Kalau ayah ngomong lembut kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku sayang, balasan anak juga seperti itu. Wahai ayahku sayang. Kalau kita ngomong lembut kepada anak, insya Allah anak juga lembut kepada kita. Tapi kalau kita kasar kepada anak, kadang-kadang anak lebih kasar sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya and share. Assalamualaikum. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan salat dan salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, sungguh suatu kehormatan Pak, saya bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi kalau reuni SMP itu enaknya manggilnya kakak ya, biar lebih muda ya Pak ya. Kita seumuran sebenarnya. Kita Dan ketika dihubungi sama Pak Rashid, alumni 83. Alumni 83. Wah, ini 83 ini kakak kelas. Oh, sekelas sudah. Alumni 83. Tahun 83 itu kakak-kakak sekalian merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi saya. Sangat bersejarah bagi saya. Kenapa? Karena tahun 83 itu adalah tahun kelahiran saya. Iya. Jadi tapi belajar itu dengan siapa aja? Iya. Jadi kakak-kakak semua ini sudah bisa dandan, sudah bisa pacaran. Saya baru uwek-uwek waktu itu. 83. Makanya ketika Pak Rosin ngundang, 83. Waduh, ini bapak-bapak udah alumni SMP, saya masih baru lahir. Iya, baru lahir. Ya, berarti paling tidak jarak umur kita 15 tahun lah berarti. Ketika SMP pun udah 15 tahun itu ya. Tapi saya akan manggil kakak-kakak saja walaupun jarak kita 15 tahun biar kelihatan lebih muda ya. lebih muda ya. Dan supaya terkenang dengan masa-masa waktu SMP ya, serasa ini adik kelas nih yang manggil nih, gue senior gitu ya, iya senior ya. Baiklah kakak-kakak sekalian, ketika kita bicara masalah Idul Adha, sebagaimana di flyer yang dikirim oleh Pak Rosid ke saya, memperingati Idul Adha dan tasyakuran, pengurus 983. Nah, ketika kita bicara tentang Idul Adha, karena masih momen Idul Adha, kita masih berada di bulan Dzulhijjah, maka ingatan kita akan kembali ke beberapa abad sebelum kita. Kalau seandainya kita bicara masalah SMP 83, berarti baru 39 tahun ya. Iya, baru 39 tahun. Seumuran saya kan 39 tahun. Tapi ini ada sebuah kisah yang menarik kakak-kakak sekalian. Itu terjadi ya sekitar berabad-abad tahun yang silam. Dan kisah ini masih diulang-ulang terus. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita dengarkan ceramah-ceramah khususnya pada Idul Adha, kisah ini terulang terus. Ibaratnya kisah ini direunikan terus sama penceramah-penceramah gitu. Iya. Kisah tentang apakah itu? Kisah tentang sebuah pengorbanan dari seorang ayah yang rela dan ikhlas mengorbankan anak kesayangannya. Yaitu kisah tentang
Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi kita tidak akan bicara masalah kisah itu, kakak-kakak sekalian. Bagaimana kisah Ibrahim kemudian menyembelih kemudian diganti oleh Allah, kita nggak bicarakan itu. Tapi yang kita bicarakan adalah bagaimana kisah yang sangat spektakuler ini, kisah yang sangat dahsyat ini, kemudian bisa kita ambil pelajaran dan ibrahnya, khususnya di dalam membangun rumah tangga kita. Karena saya tahu nih kakak-kakak udah berumah tangga semua nih. Iya. Lucu 3 cucu. udah punya cucu malah ya. Iya. Nah, bagaimana peristiwa itu? Peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail bisa kita ambil pelajaran dan ibrahnya dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail sehingga bisa membentuk keluarga kita, keluarga yang tangguh, keluarga yang harmonis dalam menghadapi era globalisasi pada saat ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah yang pertama, bahwasanya kita harus menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta segala-galanya. Kita harus menempatkan cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada anak kita, di atas cinta kita kepada istri kita. Siapa sih ayah yang gak cinta kepada anaknya? Siapa sih ayah yang gak sayang kepada anaknya? Siapa sih suami yang gak sayang sama istrinya? Siapa sih istri yang gak sayang sama suaminya? Pastilah kita mempunyai cinta itu. Tetapi dalam kisah ini kita dituntut untuk menempatkan cinta kepada Allah di atas cinta kita kepada keluarga kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, kakak-kakak semua, itu sangat cinta kepada Ismail. Cinta banget. Kenapa? Karena Ismail ini anak yang ditunggu-tunggu, anak yang diidam-idamkan. Kakak-kakak tahu nggak umur berapa Nabi Ibrahim mendapatkan anak? Sejarah yang paling kuat, pendapat yang paling kuat mengatakan Nabi Ibrahim baru mendapatkan anak pada saat berusia 84 tahun. 84 tahun, kita 84 tahun masih kuat nggak? Iya. Nah, Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail. Nabi Ismail lahir itu ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 84 tahun. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Dan Nabi Ishak lahir ketika Nabi Ibrahim berumur 86 tahun, jarak 2 tahun. Bisa kita bayangkan, kita aja yang 10 tahun, 15 tahun baru dapat anak itu gimana senangnya, Bro? Senang banget, sujud syukur, disayang-sayang banget gitu. Bahkan ada yang udah nikah baru 3 tahun, 4 tahun mendapatkan anak, sayang banget sama anak kita. Nah, ini Nabi Ibrahim 84 tahun, bisa dibayangkan gimana sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail, gimana cintanya itu. Tetapi hebatnya Nabi Ibrahim itu. Tetapi ketika turun perintah Allah, Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lebih takut dan lebih cinta kepada Allah daripada sekedar cinta kepada anak dan istri. Harusnya kita tidak seperti itu, kakak-kakak sekalian. Jangan sampai cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada anak kita, itu bisa merusak cinta kita kepada Allah. Secinta-cintanya kita kepada istri, kakak-kakak sekalian, ketika kita meninggal, istri kawin lagi. Gitu juga istri, secinta-cintanya kepada suami, ya, sesayang-sayang sama suami, ketika istrinya meninggal, suaminya kawin lagi. Saya belum tahu. Bahkan kalau untuk suami nih, bahkan belum meninggal aja istrinya, iya. Iya. Makanya kadang-kadang cinta kita kepada manusia itu, cinta kita kepada manusia kadang-kadang tidak berbalas oleh manusia. Makanya ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Kayaknya sering ngalamin waktu SMP deh kayaknya. Oh iya. Iya. Ditolak ya. Iya. Itu kalau cinta kita kepada manusia, tapi kalau cinta kita kepada Allah, insya Allah tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Allah pasti akan membalas cinta kita. Contoh lagi nih,
Kita cinta kepada anak kita sayang kepada anak kita. Anak kita lagi tidur nih, subuh-subuh. Saking sayangnya seorang ibu kepada anak, nggak dibangunin anaknya. Kasihan, masih ngantuk. Ada nggak ibu kayak gitu? Ada. Lebih cinta kepada anaknya, lebih sayang pada anaknya. Padahal membangunkan anak sholat subuh itu adalah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga ibu-ibu, suami juga. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada suami, bangunin sholat subuh. Iya, sebagai rasa bentuk cinta kita. Suaminya bangun duluan Ustaz. Udah bangun duluan? Iya. Apanya yang bangun? Berarti bagus kalau suaminya bangun duluan, berarti bagus berarti. Iya, bagus. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran yang kedua adalah jalinlah komunikasi dua arah antara ayah dengan anak. Sebagai ayah, nih terus ayah nih, yang di sini deh. Kita lihat obrolan yang hangat antara Ibrahim dengan Ismail. Walaupun Ibrahim tahu ini perintah dari Allah. Dalam surat As-Saffat itu surat ke-37 setelah Yasin surat ke-36. Nah, seorang ayah harusnya manggil anaknya seperti itu dengan penuh kelembutan. Jangan sampai ayah-ayah ini kita sering berkata kasar kepada anak kita, yang akhirnya nanti justru si anak juga akan berkata kasar kepada kita. Biasanya seperti itu. Kebiasaan kalau ayah suka berkata kasar kepada anak, si anak juga berkata kasar. Nah, Nabi Ibrahim mengajarkan berlemah lembut kepada anak. Ya bunai, wahai anakku sayang. Nabi Ibrahim sudah tahu nih, ini perintah Allah. Allah langsung memerintahkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba mentang-mentang perintah Allah nih, tiba-tiba menyembelih Ismail, enggak. Tidak. Tetapi Nabi Ibrahim mengajak anaknya berdiskusi, mengajak anaknya bicara, mengajak anaknya komunikasi, ngobrol dengan anak. Sekarang kita lihat betapa banyak ayah saking sibuknya di luar kerja dengan alasan cari nafkah, ngobrol sama anaknya jarang. Yang akhirnya ikatan emosional antara ayah dengan anak tidak ada sama sekali. Padahal secara psikologi, anak yang dekat dengan ayahnya itu akan menjadi anak yang tangguh dalam menghadapi masa depannya. Apalagi anak cewek nih, yang punya anak cewek. Anak cewek yang dekat dengan ayahnya, dia akan menjadi cewek yang tangguh dan tidak akan mencari kasih sayang di luar sana. Telah diadakan penelitian, rata-rata anak-anak perempuan yang kehidupannya seperti itu ternyata kekurangan sosok ayah. Dan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bagaimana peran seorang ayah dalam mengajak komunikasi dengan anaknya. Kalau ibu-ibu dekat dengan anak itu udah biasa, udah nggak aneh. Dari kecil, bahkan di dalam kandungan ibunya mengandung, menyusui, melahirkan, menyusui, dekat dengan anak wajar, biasa. Tapi ketika ada ayah yang dekat dengan anak, akan menjadi ayah yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di Al-Quran, kakak-kakak sekalian, itu ternyata yang banyak komunikasi dengan anak itu adalah ayah. Ibrahim dengan Ismail, Luqman dengan anaknya. Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Ketika Nabi Yusuf bermimpi bahwasanya beliau melihat ahada asyara kaukaban, 11 bintang, wal syamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka sujud kepadaku, kata Yusuf. Yusuf curhat ke siapa? Ayahnya, Yakub. Kakak-kakak yang perempuan juga kasih tahu ke ayahnya di rumah, ke ayahnya anak-anak. Ya, dekatlah dengan anak kita, berakrab-akrablah dengan anak kita. Kalau seandainya memang kita sibuk kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad luangkan waktu untuk anak. Jalin komunikasi yang baik antara kita dengan anak. Tadi saya ulangi lagi nih, kalau anak dekat dengan ibu itu biasa. Tapi kalau anak dekat dengan ayah, ayah akan menjadi ayah yang luar biasa.